ajarkan, dia susun schedule-nya, dia susun timing waktunya. Bangun tidur jam sekian, habis tidur kemana, kemudian berikutnya kemana, habis sholat subuh kemana, apakah tadarusan, apakah baca buku, setelah tadarusan kemana, apa aktivitas berikutnya, sampai siang nanti habis sholat zuhur kemana, habis asar kemana, terus tertata rapi. Inilah diajarkan Rasulullah. Inilah keberhasilan seorang muslim ketika selama di bulan Ramadan tertata rapi urusan dalam hidup-hidupannya. Ke-9, harisun ala waktihi, membentuk pribadi yang menjaga waktu dengan secara efektif dan efisien. Ketika duduk ada kesempatan untuk berselawat, baca selawat. Ketika duduk tidak awak menggerakkan pulpen, tidak menulis berita, tidak mengungkapkan berita, maka awak lebih baik baca surah pendek yang awak hafal. Selalu terus bermanfaat. Ketika dia diam maka memikirkan. Maka inilah seorang ulama yang bernama Said Hawa. Pribadi muslim yang unggul itu terpadu, tersinergi antara konsep pikir dengan konsep zikir. Itulah kita. Amin ya Rabbal. Duduk bukan mayat, tapi duduk kita mikir. Berita apa lagi ndak mau diulas, judulnya apa lagi, dari mana ndak menulis, kemana ndak diberitahukan, apa landasannya. Jadi ketika duduk diam berpikir dan juga berzikir. Kasih senyum gitu. Iya. Nah, terus kalau si perempuan ini senyum, beda pendapatnya sama si laki-laki yang dikasihnya senyum tadi. Iya. Si laki-laki ini mikir yang aneh-aneh. Iya. Nah, itu kan udah termasuk zina. Iya. Nah, zina. Si perempuan ini dapat dosa atau dapat pahala, dan bagaimana hukumnya dengan laki-laki tersebut? Iya. Begitu. Sekian, terima kasih Ustaz. Cuma itu aja. Ya, baik, terima kasih kepada saudara Habib yang sudah bertanya. Ya, kepada kawan-kawan ada lagi atau mau langsung dijawab Ustaz? Iya, kita langsung jawab pertanyaan dari Habib. Rasulullah salah satu membiasakan dirinya dalam hidup-kehidupannya dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah senyum. Yang kedua ramah. Jadi senyum itu sunnah Rasul. Ramah itu pun juga sunnah Rasul. Ramah itu ketika ada orang lewat kita sapa, assalamualaikum Pak, dari mana, mau kemana, apa kabarnya Pak, itu ramah. Maka itu sunnah Rasul. Kemudian ketika senyum Ustaz, ada senyum, di balik senyuman itu ada apa Ustaz? Senyum itu ibadah. Ustaz, ketika kita senyum kepada seseorang, apakah ibadah? Jawabannya iya. Ustaz, yang diberikan senyuman berpikirnya tidak sama dengan apa yang memberikan senyuman. B, kau dengarkan dulu B. Sudah. Ustaz, si Ani senyum kepada si Dino. Senyumnya Ani polos tanpa ada maksud yang lain-lain. Ibadahkah kepada Ani? Ibadah. Sudah? Bagaimana tanggapan perasaan dari si Dino? Bahwa dia berpikir si Ani senyum berarti ada maksud dan tujuan kepada. Senyumnya si Ani memberikan respon, cintaku diterima. Ketika Ani tersenyum kepadaku berarti dia cinta padaku. Sudah? Berpikirlah yang tidak-tidak si Dino hasil dari senyuman si Ani. Siapakah yang berdosa Ustaz? Apakah si Ani berdosa atau si Dino yang berdosa? Yang berprasangka buruk si Ani atau si Dino? Kalau udah jelas siapa yang berburuk sangka, siapa jadi yang berdosa? Iya, jinak berpikir, membayangkan si Ani, membayangkan si Ani begini dan begitu, maka ini dilarang dalam Islam. Maka tak boleh. Usahakan kikis dia dengan nilai-nilai budi pekerti baik kita. Tapi juga ada sahabat-sahabat Rasulullah, para mujahid-mujahid yang hebat di dalam goretan tintanya.
Kita bisa lihat Sayyid Awa, Sayyid Qutub, Hasan Al-Banna, Yusuf Qaradawi, yang betapa mereka hebat-hebatnya mereka dalam tulisan pena mereka, yang mereka kembangkan ilmu pengetahuan. Dan Islam pernah berjaya dengan orang-orang yang begitu cinta dengan ilmu pengetahuan. Maka Rasulullah jelaskan bahwa barang siapa yang tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah berikan kemudahan jalan untuk masuk ke dalam surga. Jaminan Rasulullah. Tadi di pertengahan ceramah Ustaz ada menyampaikan bahwasanya kita tidak boleh menjadikan puasa Ramadan ini sebagai kambing hitam, yaitu seperti malas bekerja gara-gara puasa gitu. Kalau misalnya sebaliknya Ustaz, gara-gara pekerjaan, gara-gara ingin menafkahi anak istri dia tidak berpuasa, itu bagaimana untuk Ustaz? Mana yang lebih diluankan, puasanya atau kerjaannya? Karena kalau dia tidak bekerja, dia tidak bisa menafkahi anak dan istrinya. Itu saja Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tuh mengendaki kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Allah berikan perintah pasti ada keistimewaan. Allah larang dengan larangan berarti ada bahaya jika dilakukan. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebuah perintah di dalam Al-Quran, tidak ada sebuah perintah di dalam agama yang cenderung menzolimin hambanya. Sekali lagi, tidak ada sebuah perintah agama yang menzolimin umatnya. Tidak ada perintah agama yang Allah perintahkan menzolimin hambanya. Tidak. Semua perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya itu memberikan nilai manfaat bagi hambanya sendiri. Contoh, ibadah puasa. Maka Shalin Abu Izzuddin tadi mengatakan bahwa qawiyul jism, membuat dirinya semakin hebat, semakin kuat. Puasa bukan membuat lemah. Kita bisa lihat bagaimana sejarah Rasulullah dengan para sahabat memenangkan perang Badar. Yang mereka sedang berpuasa, mengangkat senjata, memacu kuda, memacu unta mereka, bertempur dengan kafir Quraisy laknatullah. Tidak membuat mereka lemah, tidak membuat mereka gentar, tapi membuat mereka semakin semangat. Bertak izinkan perkenalkan, nama saya Bikrut Siregar Ustaz. Nah, bukan cuma di sini Ustaz, saya mohon maaf sebelumnya, di mana-mana saya sering mendengar kalau kita akan mengejar dunia itu akan semakin jauh. Itu ya tadi Ustaz ya. Dan saya memang sering mendengar itu. Tapi pernah saya dengar juga pengajian sewaktu ke sana. Di dunia ini apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya nilai ibadah. Yang notabene akan di akhirat nanti kita terima. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz, memang dunia ini kita kejar atau kita tinggalkan? Nah itu dia Ustaz. Karena kan di Ustaz bilang tadi kita kejar dunia itu kan semakin jauh. Padahal di sisi lain apapun yang kita kerjakan ketika kita niatkan itu billah, maka ini ibadah. Nah, yang mana ini yang mau dijalankan Ustaz? Alhamdulillah. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, waspada terhadap hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Orang yang terlalu cinta dengan isi dunia, orang yang terlalu cinta dengan dunia menyebabkan qaswatul qulub, keras hatinya. Ketika sudah keras hatinya, tidak menerima lagi nasihat, tidak mengabaikan lagi aturan syariat, tidak mengabaikan aturan agama. Orang yang sudah hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia, menyebabkan hatinya akan keras. Ketika hatinya keras, mengabaikan tuntunan dan syariat agama. Inilah yang mereka terlalu cinta dengan dunia. Mereka terus mengejar rupiah, menaikkan karir tanpa melakukan ibadah.
Masuklah Rasulullah memberikan pengajaran bagi kita. Semua dalam aktivitas hidupmu bisa bernilaikan ibadah. Bagaimana caranya? Rasulullah mengajarkan, setiap kau berbuat awali dengan kalimat bismillah. Tujuannya harus baik. Innamal a'malu binniyat. Ketika kau bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Aku bekerja mencari harta untuk nafkah istri di anakku, untuk anakku sekolah, untuk anakku berangkat ke pesantren, untuk istriku dan sebagainya. Ini menjadi ladang ibadah. Ketika ada seruan agama, dia dengarkan. Ketika ada azan berkumandang, dia berhenti sejenak melakukan ibadah. Inilah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar meluluh dunia. Jadi kalau dunia dikejar, maka akhirat pun tidak akan terdapatkan. Ketika dunia menjadi tujuan utama, maka tidak akan menemukan. Imam Al-Ghazali berkata begini, ambillah isi dunia ini seperlunya, bukan secukupnya, seperlunya. Majra'atul akhirat. Dunia ini adalah ladang akhirat. Jadi apa yang kita tanam di dunia akan menuai hasilnya. Ketika kita mencari harta dunia untuk mengkayakan diri kita, mengabaikan akhirat, kita juga bakal menemukan hasilnya di sana. Tapi ketika kita mengumpulkan dunia, kita berinfak, kita bersedekah, kita bantu yatim piatu, kita bangun rumah ibadah, kita santunin orang-orang jompo, ini juga akan menuai hasil. Subhanallah. Kita tinggal mana? Sudah ada contoh-contoh hidup di dunia ini. Kau ingin contoh kaya bagaikan Utsman? Silahkan. Dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Kaya dunia, tapi juga kaya di akhirat. Dengan hartanya dia bantu banyak umat. Subhanallah. Nah, sementara Ustadz katakan tadi, sebiji jarro pun ada perasaan sombong dalam diri ini, itu bertentangan dengan hukum Allah gitu. Kurang lebih Ustaz, itu bagaimana? Terima kasih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya wal mursalin sayyidul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal khair, abwabal nikmah, abwabal hidayah, abwabal sihat, abwabal rizqi halalan thayyibah. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal salamah, abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al lana ya Allah minat tawwabin, waj'al lana ya Allah minal mutatahhirin, waj'al lana ya Allah min ibadikas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya milik Allah dan Rasul dan para nabinya yang sempurna. Apabila ada omongan, ada hujjah yang kurang dan kurang tepat, ada kehilapan dari lisan terucap dari Ustadz Kusnadi, maka segala lahir dan batin Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada hal-hal yang tersembunyi bagi kita. Jika ada yang salah tolong dimaafkan. Jika ada kurang silahkan boleh dipertanyakan nantinya. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang sebenarnya melatar belakangi dilakukannya buka puasa bersama di dan TV? Jadi sebenarnya kegiatan pada hari ini adalah kegiatan buka bersama antar PWK Togi di Sumatera Utara. Jadi di sela-sela buka bersama PWK Togi kami ada mengadakan sedikit pelatihan jurnalistik guna dan tujuannya agar wartawan dari persatuan di PWK Togi ini semakin
berkualitas beritanya agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan berita dari kami. Dan kami berharap juga wartawan-wartawan dari PWK Togi bisa menjadi berkualitas sangat baik supaya tidak dipandang media-media lain, media yang kurang baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hari ini kan kita melakukan buka puasa bersama. Sebenarnya dalam ceramah yang Ustadz berikan tadi, inti dari ceramah tersebut apa yang ingin disampaikan, Ustadz? Yang pertama, bahwa ibadah itu membuat kita bahagia dunia akhirat. Dengan meyakini bahwa ibadah itu memberikan manfaat dunia akhirat, maka jangan tinggalkan ibadah. Yang kedua, bahwa segala perintah itu pasti ada keuntungan bagi seorang hamba melakukannya. Di balik larangan sudah barang tentu ada siksaan yang Allah sudah siapkan bagi seorang hambanya. Maka ketika kita melakukan ibadah, kemungkinan, harapan membuat diri kita masuk ke dalam surga. Karena sesungguhnya tidak sama orang yang masuk ke dalam neraka dengan orang yang masuk ke dalam surga. Orang yang masuk dalam surga, tempat mereka nikmat, serba nikmat yang Allah berikan. Biarlah kita di dunia ini berlelah-lelah, biarlah di dunia kita bersusah payah, tapi menuai hasilnya nanti masuk ke dalam surga. Intinya bahwa surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikrot Siregar SH. Hari ini saya mengikuti acara buka bersama yang dilakukan oleh Kedan TV bersama dengan rekan-rekan atau sesama jurnalis. Harapannya mudah-mudahan ke depan khususnya Kedan TV semakin jaya dalam memberikan berita-berita yang aktual dan memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Medan, khususnya umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan harapan saya juga Kedan TV ke depan akan melakukan kebaikan khususnya dalam bidang silaturahim, tidak hanya sebatas buka bersama ini. Kalau ada momen-momen yang begitu pas, mudah-mudahan Kedan TV tetap aktif dalam membangun silaturahim itu, khususnya antara sesama jurnalis maupun jurnalis nasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.